Menghadapi godaan batu asal, tidak ada yang bisa menolak lamaran Lu Yun. Beberapa orang saling berpandangan lalu semuanya mengangguk, termasuk Guci. Tapi hasilnya bisa ditebak. Lalu pertanyaanku adalah, di manakah Butterfly Valley? Semua orang saling memandang, dan tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Lu Yun. Lu Yun kecewa, tapi tidak ada keputusasaan. Seseorang akan selalu mengetahui lokasi lembah Baidi. Tuan Piro mengambil jarahannya dan pergi dari sini bersama Lu Yun. Dalam perjalanan pulang, Lu Yun memperingatkan Tuan Piro. Mereka jelas-jelas bekerja sama untuk menipumu, apa kau tidak melihatnya? Lu Yun bahkan mengganti namanya menjadi Piro. Tentu saja aku tahu, tapi lalu kenapa? Setelah bertahun-tahun, apakah aku kehilangan terlalu banyak batu asal? Tapi aku tidak bisa berhenti. Apakah kamu melihat orang-orang itu? Bekerja di tambang siang dan malam, bukankah hanya untuk bertahan hidup dengan aman di kota Kuangsha? Batu sumber adalah harapan mereka, dan juga harapan saya. Petik 2. Ada keengganan dan penyesalan di wajah Piro, dan dia menghela nafas dan berkata, saya sudah memikirkannya, hari ini adalah yang terakhir kalinya, batu asal ini dapat mempengaruhi hasil tambang, dan akan menyebabkan batu asal diproduksi di dalam banyak batu biru. Lu Yun terkejut, dia tidak menyangka Tuan Piro akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Ambillah. Piro langsung menyerahkan 50 batu asal kepada Lu Yun. Melihat rasa sakit di wajahnya, Lu Yun ingin tertawa. Setelah mengambil batu asal, Lu Yun berkata, saya masih ingin berterima kasih kepada guru Piro kali ini. Saya berterima kasih atas nama Long Ying. Tidak perlu berterima kasih, tapi aku hanya ingin tahu bagaimana kamu, Long Ying, dan Yuan Nian bertemu. Lu Yun mengulurkan jarinya dan menyalakan api neraka pada saat yang bersamaan. Keduanya kembali ke menara, dan Tuan Piro pergi untuk mengatur urusannya. Long Yan melihat ke-50 batu asal yang dibawa kembali oleh Lu Yun dengan heran. Sepertinya tim Bitter Cold Land harusnya sukses. Lakukan saja yang terbaik, dan kamu tidak perlu terlalu gugup. Setelah meninggalkan menara, keduanya kembali ke kamar. Liu Yaner dan Luoli sudah tidak sabar menunggu. Melihat Lu Yun kembali, dia bergegas maju dan memeluk Lu Yun erat-erat. Long Ying tersipu dan berbalik dengan cepat. Cukup lama. Long Ying berkata kepada kedua gadis itu, kalian tetap di sini dan tunggu kami kembali. Kedua gadis itu memandang Lu Yun dengan air mata berlinang. Jangan menangis, jangan khawatir, aku akan kembali dengan selamat. Jika waktunya tiba, ayo kita cari Chu Yao bersama, lalu kembali untuk mencari saudara perempuan lainnya dihibur. Setelah akhirnya menenangkan kedua gadis itu, Long Ying dan Lu Yun meninggalkan kota Kuangsha. Menghadapi angin kencang di luar, kedua orang itu buru-buru menggunakan kekuatan sihir mereka untuk menahan perisai, lalu terbang ke udara, menuju utara. Setelah melewati gurun pasir yang tak berujung, kami akhirnya sampai di ujung Northern Territory sebulan kemudian. Apakah kamu melihat warna putih di depan? Itu adalah pintu masuk ke tanah dingin yang pahit. Long Yan menjelaskan, izinkan saya mengingatkan Anda sebelumnya, berhati-hatilah dalam segala hal dan jangan berdebat dengan orang lain. Tujuan perjalanan kami. Petik 2. Mencari api neraka, aku tahu. Sejak keduanya melangkah ke tanah yang sangat dingin, Lu Yun menyesalinya. Dia akhirnya mengerti mengapa tempat ini disebut tanah dingin yang pahit. Karena meskipun dia menggunakan energi kerajaannya untuk menahan perisai pelindung, dia masih menggigil kedinginan. Rasa dingin seperti ini tak terlukiskan. Rasanya seperti duri es yang menusuk jauh ke dalam jiwanya. Long Ying mengeluarkan batu asal, lalu menyuntikkan energi spiritualnya ke batu asal, dan melihat batu asal tiba-tiba bersinar terang. Di saat yang sama, perisai cahaya putih menyelimuti seluruh tubuhnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lu Yun segera mengikutinya dan mengeluarkan batu asal, menyuntikkan sedikit energi kerajaan ke dalamnya. Dengan perisai pelindung yang dibentuk oleh energi batu asal, Lu Yun tiba-tiba tidak lagi merasa kedinginan, dan tubuhnya masih hangat. Berapa lama hal ini bisa bertahan? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kontrolnya bagus, bisa digunakan selama 12 jam. Hanya 1 hari, artinya kita bisa bertahan di sini selama 25 hari. Keduanya terbang dengan cepat dan melanjutkan perjalanan jauh ke tempat yang sangat dingin. Lu Yun melihat ke bawah dan melihat bahwa tidak ada rumput yang tumbuh di dataran gletser di bawah, bahkan seekor binatang kecil pun tidak terlihat. Hanya angin dingin dari langit yang terus bertiup di daratan ini. Salju putih mulai melayang di langit, dan kepingan salju seukuran kuku berjatuhan karena angin kencang. Di lingkungan ini, sangat mudah runtuh. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka terbang, tapi pemandangan di depan mereka tidak berubah. Suasana hati Lu Yun berangsur-angsur mulai mudah tersinggung. Seberapa jauh kita harus melangkah? Saya tidak tahu. Long Ying berkata dengan lembut, Tuan Yuan berkata bahwa ketika saya melihat kuil, saya menemukan asal mula api dunia bawah. Kuilnya, saya bahkan tidak tahu arah ke sini, bagaimana saya bisa menemukan kuil itu. Malam di tanah yang sangat dingin juga cerah. Di kejauhan, terjadi longsoran salju di puncak gunung. Pemandangannya sungguh spektakuler. Lu Yun sedang tidak ingin menikmati pemandangan bersalju, melainkan mempercepat dan bergegas. Lihat ke sana. Long Ying tiba-tiba menunjuk ke kiri dan berteriak. Lu Yun melihat ke arah yang dia tunjuk dan melihat seekor burung besar seputih salju melayang di langit. Itu burung salju. Dimanapun itu, pasti ada makhluk hidup. Jelas sekali emosinya berada di ambang kehancuran. Keduanya terbang ke arah burung salju bersama-sama dengan pemahaman diam-diam.
Semakin mendekat, Lu Yun melihat lebih dekat ukuran burung salju, yang sebanding dengan Pterosaurus dewasa. Di bawah burung salju, sepertinya ada sesuatu yang bergerak di dalam es yang tebal. Keduanya melayang jauh di udara, tidak mendekat. Apa sebenarnya yang ada di bawah sana? Lu Yun bertanya. Mungkin itu binatang buas lainnya. Long Yan menebak. Burung salju itu meringkik, lalu mengepakkan sayapnya yang besar, terbang ke udara dengan seluruh kekuatannya, lalu bergegas turun, bergegas menuju es. Dengan suara yang keras, paruhnya yang tajam dan panjang meledak menjadi bongkahan es besar dari es yang tebal. Kemudian ia lepas landas lagi, mengulangi tindakan sebelumnya. Setelah mengulanginya beberapa kali, sebuah lubang besar muncul di tanah, namun benda di bawah es masih agak jauh dari tanah. Pada saat ini, burung salju meringkik lagi, dan sekelompok orang yang memakai kulit binatang tiba-tiba muncul. Siapa orang-orang ini? Lu Yun bertanya. Suku salju, orang-orang yang tinggal di tanah yang sangat dingin semuanya adalah suku salju. Ras lain di dunia bawah tidak dapat bertahan hidup di sini sama sekali. Saya melihat sekelompok anggota suku salju semuanya memegang tombak di tangan mereka, dan satu demi satu mereka melompat ke dalam lubang es yang dibuat oleh burung salju. Kemudian, mereka mengaktifkan energi spiritualnya dan mulai menusuk es di kaki mereka dengan tombak di tangan. Apakah ini perburuan? Lu Yun berkata pada dirinya sendiri. Ledakan, tanah mulai berguncang, dan sesuatu di bawah es bergerak. Ini sebenarnya adalah cacing es yang telah hidup lebih dari 100 tahun. Long Yan berkata dengan keras, cacing es tidak umum di tempat yang sangat dingin, dan cacing yang hidup lebih dari 100 tahun bahkan lebih jarang. Sekelompok anggota suku salju terguncang oleh gerakan cacing es dan jatuh ke tanah, namun mereka tidak putus asa dan berdiri dan terus mengetuk es. Namun, cacing es di bawah tiba-tiba mengerahkan tenaga, menerobos permukaan es, membuka mulut besarnya, dan memakan burung salju yang melayang di udara. Ah! Long Ying kaget saat melihat ini. Lu Yun menyipitkan matanya dan menatap cacing pasir itu. Seluruh tubuh cacing pasir memiliki ketebalan yang hampir sama, sekitar 5 kaki, dan mulutnya hanya berlubang di bagian atas, tetapi terdapat cincin taring di dalamnya. Menurut pemeriksaan visual, cacing es ini memiliki panjang 30 kaki, dengan ruas-ruas di sekujur tubuhnya dan kaki pendek dan tipis di bawah perutnya. Burung salju telah ditelan oleh cacing es, dan cacing es memanfaatkan kesempatan untuk kembali ke dasar es. Orang-orang suku salju begitu panik sehingga mereka mulai mengungsi ke segala arah. Namun, cacing es itu sepertinya tidak berniat melepaskannya, dan muncul lagi dari bawah es. Sebagian besar es dihancurkan oleh cacing es, dan masyarakat suku salju tidak jauh lebih baik. Setelah es pecah, mereka benar-benar jatuh ke dalam celah es. Dari kejauhan, Lu Yun dan keduanya bisa mendengar teriakan mereka. Pergi dan bantu mereka, mungkin mereka akan memberi kita beberapa petunjuk berguna. Long Ying tidak tahan lagi, jadi dia berubah menjadi naga raksasa dan berputar menuju cacing es. Lu Yun buru-buru menindaklanjutinya dan pada saat yang sama menggunakan pena Wentian. Dalam sekejap mata, seorang pria dan seekor naga mendekat. Lu Yun melambaikan pena langit di tangannya, dan seberkas cahaya menghantam langsung ke tubuh cacing es. Namun, serangan yang baru saja bersentuhan dengan tubuh cacing es menghilang seketika. Long Ying mengeluarkan raungan naga dan memuntahkan bola api. Serangga es itu sepertinya merasakan bahaya dan buru-buru mundur ke bawah es. Orang-orang salju berhasil diselamatkan, tetapi mereka kehilangan sebagian besar teman mereka. Long Ying berubah menjadi bentuk manusia lagi dan mendatangi mereka bersama Lu Yun. Terima kasih, dua dermawan kamu, apakah kamu memiliki batu asal? Seorang anggota suku salju berteriak kaget. Mendengar suaranya, orang-orang suku salju lainnya berkumpul dan memandang mereka berdua dengan kaget. Long Ying bertanya, di mana kuilnya? Setelah mendengar pertanyaan Long Ying tentang lokasi kuil, semua orang suku salju berbalik dan berjalan kembali ke arah mereka datang. Jelas sekali mereka tidak ingin membicarakan kuil. Namun, Lu Yun sangat senang, karena diamnya pihak lain membuatnya yakin akan satu hal, kuil itu memang ada. Dalam sekejap, Lu Yun menghentikan semua orang. Aku hanya mencari kuil. Siapa yang bisa membawaku ke sana? Batu asal. Lu Yun memegang batu asal di antara jari-jarinya dan menunjukkannya kepada orang-orang suku salju. Orang-orang suku salju saling memandang, dan kemudian seorang pria suku salju yang muda dan kuat keluar dari kerumunan. Kami tidak membutuhkan benda ini, orang-orang di klan masih menunggu makanan. Lu Yun mengangkat bibirnya. Karena mereka menolak, itu berarti mereka membutuhkan sesuatu seperti batu asal. Meskipun dia tidak tahu apa itu batu asal bagi orang-orang suku salju ini, dia melihat sedikit keserakahan di mata orang-orang itu sekarang. Tidak masalah jika kamu tidak memberitahuku. Aku bisa membantumu membeli dan membunuh cacing es tadi. Semua orang segera berhenti dan menoleh untuk melihat Lu Yun. Melihat mereka diam, Lu Yun melanjutkan, saya akan membunuh cacing es. Beritahu saya di mana kuil itu berada. Saya tidak membutuhkan Anda untuk memimpin jalannya. Syarat tambahan terakhir ini sungguh membuat warga Snow heboh. Membuat kesepakatan. Setuju. Pemimpin suku salju berkata, tapi kami juga menginginkan batu asal di tanganmu. Lu Yun langsung melemparkan batu asal di tangannya tanpa berpikir. Kemudian, dia berbalik dan melompat, mengelus pena surgawi di tangannya berulang kali. Tiba-tiba, tanah berguncang lagi dan es pecah. Semua orang di klan salju segera mundur dan berlari ke tempat yang relatif aman untuk terus menonton.
Lu Yun mengerahkan energi kerajaannya dan meledakkan es di dekatnya, meninggalkan serangga es tidak punya tempat untuk bersembunyi. Akhirnya, mulut berdarah itu muncul lagi dan langsung menelan Lu Yun. Ah! Adegan ini membuat takut anggota suku salju dan berteriak keras. Tapi saat berikutnya, Lu Yun bergegas keluar dari belakang serangga es. Dia menggunakan penanya sebagai pisau, dan hanya dalam sekejap, dia memotong serangga es itu menjadi beberapa bagian. Cacing es diselimuti panas, dan suhunya turun dengan cepat. Orang-orang suku salju buru-buru berkumpul dan memasukkan potongan daging serangga es ke dalam cincin penyimpanan. Baru setelah mereka menyingkirkan semua potongan daging, Lu Yun terus bertanya, bisakah Anda memberitahu saya lokasi kuil sekarang? Hanya pemimpin suku kami yang mengetahui lokasi kuil. Saya akan mengantarmu menemui pemimpin kami. Bagus. Lu Yun menemukan bahwa tingkat budidaya orang-orang suku salju ini tidak rendah, dan mereka semua berada pada tahap awal alam roh bumi atau lebih tinggi, tetapi dia tidak melihat mereka terbang untuk menyerang serangga es dan melarikan diri hidup-hidup. Setelah berjalan lebih dari setengah hari, Lu Yun akhirnya melihat sebuah rumah yang terbuat dari es. Rumah es ini ukurannya bermacam-macam dan ditata dengan baik. Jika ditempatkan di alam bawah pasti akan menjadi objek wisata. Di luar rumah es, hanya ada beberapa sosok yang sibuk. Ketika orang-orang di suku tersebut melihat kerabat mereka kembali, mereka bergegas untuk memberitahu satu sama lain. Untuk sementara waktu, seluruh suku yang tinggal keluar dari rumah es satu demi satu. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua, perempuan dan anak-anak, dan mereka mencari bayangan kerabatnya di tengah keramaian. Lu Yun melihat banyak orang dengan air mata di wajah mereka. Dia tahu bahwa mereka adalah anggota keluarga suku salju yang tidak dapat kembali. Seleksi alam, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Namun saat mereka mengeluarkan daging cacing es tersebut, seluruh suku bersorak nyaring. Saya akhirnya mengerti mengapa hanya ada sedikit orang di sini. Long Yan menghela nafas, untuk bertahan hidup, pengorbanan yang lebih besar harus dilakukan. Anggota suku salju ini tidak bersaing untuk mendapatkan daging cacing es, tetapi berdiri berbaris, menunggu seseorang datang. Akhirnya, setelah sorak-sorai, seorang lelaki tua keluar dari rumah es terbesar di sukunya. Dengan dukungan seorang anak, dia dengan gemetar berjalan ke arah kerumunan dengan menggunakan tongkat. Ketika lelaki tua itu melihat begitu banyak daging cacing es, dia buru-buru mengangkat tangannya dan merentangkannya ke udara. Di saat yang sama, dia melihat ke langit dan menggumamkan sesuatu dalam hati. Waktu yang lama, orang tua itu menarik tangannya dan mulai mengatur orang-orang untuk membagikan bahan-bahannya. Pemimpin klan, merekalah yang membantu kita membunuh cacing es. Orang tua itu berbalik dan memandang Lu Yun dan Long Ying. Teman-teman yang datang dari jauh, silakan datang ke rumah sederhana untuk minum air, kata bapak tua itu dengan suara serak. Keduanya mengikutinya ke rumah es. Segala sesuatu di sini terbuat dari es. Lu Yun takut menyia-nyiakan kekuatan batu asal, jadi dia tidak duduk. Saya dengar Anda sedang mencari kuil. Tanya bapak tua itu. Benar, kami ingin menemukan sumber api dunia bawah. Lu Yun mengatakan yang sebenarnya. Saya khawatir Anda akan kecewa. Sang patriark tua berkata, ketika saya masih kecil, saya mendengar kakek saya mengatakan bahwa kuil itu memang ada, tetapi itu hanyalah ilusi dan tidak ada yang tahu lokasi pasti dari kuil tersebut. Lu Yun dan Long Ying saling berpandangan. Namun, sumber api neraka sepertinya berada di puncak tertinggi tanah dingin yang pahit, dan tempat itu adalah area terlarang bagi kami orang suku salju. Area terlarang? Di mana area terlarang itu? Long Yan bertanya. Sang patriark tua menggelengkan kepalanya perlahan. Bukannya aku tidak mengatakan bahwa area terlarang di tanah dingin yang pahit selalu berada di tangan Raja suku salju. Tidak ada yang bisa mendekatinya tanpa izinnya. Setelah berkeliling, akhirnya kita harus menemukan pemimpin suku salju. Lalu inilah masalahnya, di mana pemimpin suku salju? Sang patriark tua melihat keraguan di hati Lu Yun, dan kemudian berkata, ada sebuah legenda di antara kami suku salju. Bertahun-tahun yang lalu, Tuhan sangat menyayangi kami suku salju yang malang, jadi Tuhan mengirimkan utusan untuk membantu kami. Dia membawa makanan dan semua yang kami butuhkan. Di saat yang sama, dia juga membawa bencana. Dia menawari kami apa yang dia inginkan. Jika ada yang melawan, dia akan membunuh orang-orang suku salju yang memberontak dan menghisap darah dan daging mereka. Setelah sekian lama, seseorang dari suku salju akhirnya berdiri. Dia adalah pejuang suku salju kita, dan namanya adalah Gagonglong. Dia membawa sebilah pisau tajam yang dibuat oleh semua orang ke kuil tempat bidadari itu berada. Namun, kekuatannya tidak cukup untuk membunuh bidadari itu. Akhirnya dia dibunuh oleh bidadari itu dan kepalanya digantung di gunung salju yang tinggi. Atas. Kemudian, untuk mengenangnya, masyarakat suku salju menamai gunung tersebut Gunung Gagonglong, yang sekarang kita sebut sebagai tanah terlarang. Sang patriark tua tampak lelah, berganti posisi ke posisi yang lebih nyaman, dan kemudian melanjutkan berbicara. Tuhan sepertinya tergerak oleh kehendak Gagonglong dan menghukum pembawa pesan tersebut. Namun, pembawa pesan tersebut tidak mati, tetapi menghubungkan semua dosanya dengan orang-orang salju. Jadi, dia menggunakan kekuatan langit dan bumi ini untuk mengutuk anggota suku salju. Artinya, anggota suku salju tidak akan pernah bisa maju ke alam roh surgawi, tidak bisa terbang, apalagi meninggalkan hawa dingin yang pahit ini, tanah. Selain itu, dia juga meminta kami menggandakan persembahan, jika tidak, orang-orang salju akan dimusnahkan. Namun akibatnya,
masyarakat suku salju yang sudah miskin menjadi semakin sulit untuk hidup. Belakangan, Pluto muncul dan bertempur dengan pembawa pesan tersebut. Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita kerugian. Setelah mengatakan ini, bapak tua itu menyeka air matanya. Apa yang terjadi selanjutnya? Nanti Pluto tidak lagi mempedulikan urusan kami orang suku salju, dan juga merampas api neraka yang kami andalkan untuk bertahan hidup. Sejak itu, jumlah orang suku salju menurun tajam, dan ada sekarang kurang dari 1 juta orang suku salju yang masih hidup. Agar suku salju dapat terus berlanjut, masyarakat suku salju bersama-sama memilih seorang pria suku salju yang cerdik sebagai pemimpin negara. Namun, raja ini diam-diam berkolusi dengan para utusan dan mengubah cara hidup masyarakat suku salju Panpo. Dia juga dipanggil kroni, mereka telah memikat banyak orang dari suku salju untuk menggunakannya. Selama ribuan tahun, masyarakat suku salju telah mencoba segala cara untuk bertahan hidup. Makanan langka, dan kami bahkan menggunakan es batu untuk memuaskan rasa lapar kami. Setelah mendengarkan cerita bapak tua itu, Long Ying diam-diam menitikkan air mata. Jika ingin mencari sumber api dunia bawah, pertama-tama harus mencari lokasi candi, dan lokasi candi berada di puncak Gunung Gagonlong. Namun gunung ini dikuasai oleh raja, utusan yang menggunakan kekuatan besar untuk memberikannya hak. Sang patriark tua membawa mereka berdua menjauh dari rumah es, menunjuk ke kejauhan dan berkata, di arah itu, seseorang di suku kami mengaku telah melihat tanah terlarang muncul di sana. Ada lapisan kristal es di alis putih bapak tua itu, dan ada bekas kerinduan di matanya yang keruh. Keduanya mengucapkan selamat tinggal kepada bapak bangsa tua dan terbang ke arah yang diarahkannya. Orang-orang dari suku Sue sungguh menyedihkan. Mereka tidak hanya dimanipulasi oleh utusan itu, tetapi mereka juga dijebak oleh suku mereka sendiri. Long Ying berkata dengan marah. Ya, jika cerita ini benar, saya bersimpati dengan mereka. Apakah menurutmu bapak bangsa tua itu berbohong kepada kita? Hal pertama yang meragukan adalah dia tidak terkejut saat melihat batu asal pada kita. Long Ying mengerutkan kening. Keraguan kedua adalah saat kami keluar, tidak ada satupun orang suku salju yang ada di sana. Mungkinkah semua makanan mereka sudah dibagikan? Kamu benar. Keraguan ketiga, Anda mungkin tidak percaya. Jika kita kembali sekarang, tidak akan ada apa-apa di sana, seolah-olah tidak pernah muncul. Long Ying jelas tidak mempercayai apa yang dia katakan, jadi dia berbalik dan terbang kembali. Lu Yun mengejarnya sambil tersenyum. Benar saja, tidak ada jejak yang tersisa di es tadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Ying terkejut. Saya yakin akan satu hal. Lu Yun berkata, setidaknya arahan yang diberikan oleh bapak bangsa tua itu benar. Bagaimana kamu tahu? Intuisi. Lu Yun berbalik dan terbang. Keduanya mengganti perisai batu sumber kedua mereka. Ini adalah hari kedua mereka memasuki tanah yang sangat dingin. Matanya masih sebongkah salju biru dan putih sedingin es. Namun, mereka tidak melihat pemandangan seperti bukit di lereng tersebut. Tidak ada yang tahu kapan tanah terlarang dan kuil itu akan ditemukan, dan sumber api neraka semakin sulit dijangkau. Saya selalu merasa ditipu. Kenapa kamu tidak mengatakannya? Apa yang dikatakan bapak tua itu semuanya bohong? Tidak, saya sedang berbicara tentang tuanmu Yuen Nian. Lu Yun berkata, dia hanya memberitahumu bahwa ada sumber api neraka di sini, tetapi pernahkah kamu memikirkan apakah sumber api neraka benar-benar ada di sini? Biar saya katakan dengan cara lain, jika kita tidak bertemu dengan suku-suku salju itu, apakah Anda benar-benar percaya bahwa sumber api neraka ada di dunia ini? Saya percaya. Long Ying mengangguk penuh semangat dan berkata, Tuan Yuen Nian tidak punya alasan untuk berbohong kepada saya. Lu Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pikiran lain tiba-tiba muncul di benaknya, mungkinkah dunia ini telah menutupi tanah terlarang Gunung Gargonlong di bawahnya? Bukankah mustahil menemukannya seumur hidup? Lu Yun menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah di bawah es, tetapi tanpa menjelajah terlalu jauh, jiwanya begitu dingin sehingga dia tidak tahan. Apa itu? Long Yan melihat ke ujung pandangannya, yang tampak seperti hutan lebat. Lu Yun juga penasaran, jadi dia memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat. Ya, ketika keduanya mendekat, mereka memang melihat hutan lebat seputih salju, namun hutan lebat itu tidak terdiri dari pepohonan, melainkan es. Keduanya jatuh dari langit dan terbang melewati hutan lebat. Saya mengulurkan tangan dan menyentuhnya, merasa dingin. Setiap es tebalnya setengah kaki dan tingginya puluhan kaki. Lu Yun berkata kepada Long Ying, tempat ini tidak sesederhana kelihatannya. Jika kamu melihat lebih dekat, kamu mungkin menemukan sesuatu. Keduanya berpisah. Lu Yun memperhatikan sebuah es yang aneh. Es lainnya semuanya transparan, tetapi es yang ada di depannya, dia hanya bisa melihat bagian dalamnya yang berwarna putih. Biasanya hal ini bukanlah hal yang aneh. Walaupun proses pembentukan esnya sama, ibarat siswa yang belajar di kelas yang sama, akan selalu ada perbedaan. Aku mengulurkan tanganku dan menamparnya dengan keras, tapi es padat itu tidak bereaksi sama sekali. Lu Yun meningkatkan intensitasnya dengan menstimulasi energi kekaisarannya. Klik, retakan muncul di es. Bukankah kekuatannya masih belum cukup? Lalu tingkatkan lagi. Lu Yun mengepalkan telapak tangannya, menutupi segalanya dengan energi kerajaan, berteriak keras, dan menghancurkan es dengan seluruh kekuatannya. Bang! Dengan suara keras, es itu pecah. Es setinggi puluhan kaki itu jatuh ke samping. Dan di dalam es aslinya, kerangka manusia terlihat. Long Ying mendengar suara itu dan buru-buru datang ke sisi Lu Yun.
Dia terkejut ketika dia melihat kerangka itu. Kerangka ini masih sangat berbeda dengan tulang pada umumnya, bagian-bagian yang terlihat dengan mata telanjang, seperti letak tulang rusuk, tidak satu per satu, melainkan saling terhubung. Apakah seperti ini tulang manusia di dunia bawah? Lu Yun bertanya. Long Ying perlahan menggelengkan kepalanya. Jadi, Lu Yun memecahkan dua es lagi satu demi satu, yang berisi kerangka tersebut. Melihat sekeliling, seluruh hutan lebat yang dibentuk oleh es terlihat sangat aneh dan menakutkan. Ketakutan ini tidak datang dari lawan yang kuat, tapi dari keterkejutan jiwa. Berapa banyak kerangka yang membeku di hutan lebat sejauh mata memandang. Lu Yun berangkat lagi dan melihat ke bawah. Seluruh hutan lebat memiliki pemandangan yang indah. Apakah kamu masih ingat legenda yang disebutkan oleh bapak tua itu? Lu Yun bertanya tanpa menoleh ke belakang. Utusan yang diutus Tuhan seharusnya memberi manfaat bagi seluruh suku salju. Namun, dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan niat Tuhan. Alih-alih membiarkan suku salju berkembang, dia malah menganiaya mereka. Lu Yun menunjuk ke hutan es di bawah dan berkata, ini adalah tempat pemakaman mereka. Tempat pemakaman. Long Ying terkejut. Menatap seluruh es, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan jika es bertambah 1 poin setiap tahun, es setinggi itu tidak akan mencapai ketinggian ini tanpa 10.000 tahun. Keduanya mengendalikan kecepatan mereka dan terbang perlahan di atas es. Tidak ada angin menderu, tidak ada es dan salju yang turun, yang ada hanyalah keheningan yang mematikan. Tidak ada yang bisa memberitahu mereka berapa banyak es yang ada di sini, dan tidak ada yang bisa memberitahu Lu Yun mengapa orang-orang suku salju, yang sangat mendambakan kehidupan, dikuburkan di sini. Tiba-tiba, cahaya terang di hutan lebat menarik perhatian Lu Yun. Dia buru-buru jatuh dari udara dan berdiri di depan sebuah es. Es di depan saya nampaknya berbeda dengan es lainnya. Tidak hanya sedikit lebih tebal dari es lainnya, ia juga memiliki aura yang aneh. Jangan bertindak gegabah, mungkin yang tersegel di dalam es ini bukanlah kerangka. Tapi Lu Yun tidak mendengarkan dan hanya meletakkan tangan kanannya di atas es. Pada saat yang sama, jejak kesadaran spiritual diam-diam mengikuti telapak tangannya dan memasuki es. Berdengung. Tiba-tiba, lautan kesadaran Lu Yun meledak, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya melintas di lautan kesadarannya seperti lentera yang berputar. Di antara orang-orang itu adalah laki-laki tua, perempuan, anak-anak, laki-laki kuat, perempuan cantik secantik bunga, dan binatang salju. Kemudian, seorang lelaki perkasa berjubah putih melayang di atas orang-orang itu, meminta orang-orang itu untuk menyembah dan mengorbankan segala yang dimilikinya, bahkan nyawanya. Namun, pria berjubah putih itu meremehkan, dan dengan lambaian tangannya, dia memanen semua nyawa itu. Tiba-tiba pemandangan berubah lagi. Istana megah yang seluruhnya terbuat dari es, berdiri di puncak gunung es. Istana ini memiliki suasana khusyuk dan mempesona. Di bagian terdalam istana, di atas altar yang diukir es, ada cahaya terang yang memancar ke sekeliling. Cahaya ini mengandung sejumlah besar kekuatan hidup, yang tanpa pamrih menyebar ke setiap sudut dunia bawah. Saat kamera diperbesar, dunia bawah menjadi lebih kecil, sekecil sebutir pasir. Pada saat ini, Lu Yun sedang melihat butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang luas, semuanya tertahan di telapak tangan yang besar. Bang! Tubuh Lu Yun terlempar ke belakang beberapa langkah dan dihentikan oleh Long Ying di belakangnya. Ada apa denganmu? Long Yan bertanya dengan prihatin. Lu Yun menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu menggelengkan kepalanya, lalu berjalan ke arah es dan berdiri diam. Karena saya dapat berkomunikasi dengan kesadaran spiritualnya, saya khawatir ada sesuatu yang luar biasa tersegel di dalam es tersebut. Kamu ingin memecahkannya? Long Ying bertanya. Mungkin tidak. Lu Yun tersenyum dan mengulurkan tangannya ke Long Ying. Long Ying ragu-ragu sejenak, lalu meletakkan tangannya di tangan Lu Yun. Segera setelah itu, Lu Yun menekankan tangannya yang lain pada es itu lagi. Sambil berpikir, pemandangan di depan Lu Yun langsung berubah. Dunia yang awalnya seputih salju dan biru es berubah menjadi hitam. Di dunia ini, dia dan Long Ying terintegrasi sepenuhnya. Segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi garis-garis putih, dan tempat-tempat lain menjadi hitam seluruhnya. Sepertinya komik hitam putih ditentang. Di mana tempat ini? Long Ying sedikit panik. Aku tidak tahu, tapi mungkin ada jawaban yang kita inginkan di sini. Lu Yun tidak pernah melepaskan tangan Long Ying. Keduanya melompat ke udara dan memilih arah untuk terbang dengan cepat. Udara dingin yang dikeluarkan Gletser masih berada di bawah, membuat keduanya sangat dingin. Jadi, Lu Yun mengeluarkan dua batu asal lagi. Hari ketiga. Binatang-binatang kecil mulai muncul di bidang penglihatan. Binatang-binatang kecil ini melarikan diri ketika keduanya terbang melewati udara. Kemudian monster es yang lebih besar muncul di depan mereka berdua dan melancarkan serangan. Long Ying berubah menjadi wujud aslinya dan menyemprotkan beberapa bola api secara berurutan, membakar semua binatang es sampai mati. Lu Yun menemukan bahwa bola api yang dimuntahkan Long Ying hanya berwarna hitam dan putih. Jadi, dia mengulurkan jarinya dan menyalakan api neraka. Cahayanya masih terang, dan tidak berubah karena perubahan lingkungan sekitar. Saat cahaya api dunia bawah menyebar, pemandangan di sekitarnya mulai berubah, dan gambar hitam putih yang semula tiba-tiba menjadi hidup. Langit dan awan kembali menjadi biru dan putih. Bumi dan pepohonan juga berubah menjadi biru dan putih. Pemandangan ini membuat mereka berdua takjub. Lu Yun tahu bahwa Netherfire miliknya mengandung jejak kekuatan asli Netherfire.
Meski kekuatan ini tidak cukup kuat, namun masih bisa mengubah banyak hal. Dia mulai menantikannya, berharap saat dia melihat asal mula api neraka, dia akan memiliki semacam hubungan dengannya. Keduanya terbang selama lebih dari setengah hari, dan hutan es yang lebat muncul lagi di depan mereka. Di tengah hutan lebat terdapat sebuah aula yang terbuat dari es. Aula ini persis sama dengan kuil yang pernah dilihat Lu Yun dalam ilusi sebelumnya. Dan di suatu tempat, sesuatu di aula sepertinya memanggilnya. Lu Yun meraih tangan Long Ying dan mendarat di depan aula. Aku ingin masuk, apakah kamu mau ikut denganku? Long Ying sedikit mengangguk. Jadi, Lu Yun menariknya ke aula utama. Aula itu benar-benar putih, tanpa sumber cahaya di sekitarnya, tapi bagian dalam toko itu seterang siang hari. Di ujung aula, sebuah altar mirip dengan yang ada di lingkungan muncul, dan nyala api juga menyala di altar. Itu, asal mula api neraka, kata Long Ying kaget. Tidak, itu hanyalah jenis api neraka yang lain. Lu Yun menjelaskan, ini seperti api neraka saya, tetapi juga merupakan bagian dari asal mula api neraka. Dia tidak yakin apakah Long Ying bisa memahami penjelasannya. Tapi dia tahu bahwa dia ditakdirkan untuk api neraka ini. Api biru putih seperti lingkungan es dan bersalju di sini. Akhirnya, dia melepaskan tangan Long Ying dan berjalan menuju altar selangkah demi selangkah. Namun semakin dekat dia ke altar, semakin dingin perasaan Lu Yun. Meskipun dia dilindungi oleh perisai batu asal, dia masih merasakan getaran dari jiwanya. Namun, semua ini tidak lagi penting, Lu Yun hanya memiliki api gelap di matanya. Dia mengambil inisiatif untuk menghilangkan perlindungan kekuatan batu asal dan duduk bersila di depan api neraka. Sesaat sebelum dia menutup matanya, pil Ming sudah masuk ke mulutnya. Realisasi ini tidak membuang banyak waktu. Saat dia membuka matanya, Long Ying telah berubah menjadi wujud aslinya lagi, dan bola api sudah terkandung di mulut naga itu. Karena lapisan es telah mengembun di permukaan tubuh Lu Yun, dan nafas kehidupan berangsur-angsur menghilang. Tiba-tiba, nyala api biru putih menyala, dan Lu Yun membuka matanya lagi. Tapi Long Ying menelan bola api itu dengan paksa. Dalam sekejap, Lu Yun kembali ke sisi Long Ying. Long Ying berubah menjadi bentuk manusia, wajahnya memerah karena malu. Ingin menyelamatkanku, Long Ying sedikit mengangguk. Sejujurnya, aku punya kakak laki-laki dengan sifat yang sangat baik. Namanya Long Dapao. Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan mengenalkannya padamu. Lu Yun percaya bahwa dengan karakter Long Ying yang lembut api, dan lembut meledak dia pasti akan mampu menjinakkan Long Kenon agar tunduk. Bersin. Area penambangan yang ditinggalkan. Long Dapao berambut pirang, mengenakan kacamata hitam, tiba-tiba menghentikan aktivitasnya. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada tanda-tanda adanya makhluk hidup. Siapa yang memikirkanku? Melihat tidak ada yang menjawab, Long Dapao melanjutkan pekerjaannya. Di mana dia sekarang? Begitu dia mendengar nama Long Dapao, Long Ying tiba-tiba menjadi tertarik. Namun, senyuman di wajah Lu Yun yang awalnya tersenyum tiba-tiba mengeras. Berbicara tentang Long Kenon, Lu Yun merasa dia berhutang banyak padanya. Ayo pergi dan temukan sumber api neraka. Wajah Long Ying penuh kekecewaan, dan dia ditarik keluar dari aula oleh Lu Yun. Saat keduanya muncul di luar, aula patung es mulai runtuh. Pemandangan di sekitarnya berubah lagi. Dalam warna hitam dan putih, Lu Yun muncul kembali di depan es. Tangan kanannya masih bertumpu pada es, dan tangan kirinya masih memegang tangan Long Ying. Dia menarik kembali telapak tangannya dan mengulurkan jari-jarinya, dan cahaya terang muncul. Ini adalah api dunia bawah yang diperoleh dari Yuan Nian. Lepaskan tangan Long Ying dan rentangkan jari telunjuk kirinya secara bersamaan. Api biru dan putih tiba-tiba muncul. Ini adalah api neraka yang didapat dari aula tadi. Ternyata itu benar sekarang. Long Ying berseru dan menutup mulutnya. Lu Yun dengan hati-hati merasakan perbedaan antara kedua api neraka itu. Satu yin dan satu yang saling melengkapi. Dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Mungkin, kedua api neraka ini adalah kunci untuk menyalakan kembali api neraka. Namun, ketika dia mendekatkan kedua api neraka tersebut tidak dapat menyatu. Dingin sekali. Seruan Long Ying menyela renungan Lu Yun, dan dia buru-buru mengeluarkan segenggam batu asal dan menyerahkannya kepada Long Ying. Sebelum saya menyadarinya, 1 hari telah berlalu. Tempat yang sangat dingin. Hari keempat, Lu Yun, yang memperoleh api Yin Ming, tidak berbahagia lama-lama, karena dia menemukan bahwa dunia di sini telah mengalami perubahan halus. Suhu di sekitarnya tiba-tiba turun drastis. Meskipun dia telah beradaptasi dengan dingin di sini, Long Ying masih menggigil sambil memegang perisai batu asal. Jangan merasa buruk tentang batu asal, buka 2 lapis perisai. Suara Lu Yun memiliki nada memerintah, dan Long Ying mengikutinya secara tak terduga. Benar saja, dengan perisai batu sumber di kedua sisi tubuh Long Yan, dia tidak lagi merasa kedinginan. Ditambah dengan kultivasinya sendiri, dia benar-benar mampu menahannya. Kita harus cepat. Lu Yun naik ke langit, mencari di mana ada puncak gunung. Namun, kemanapun dia memandang, yang ada hanyalah daratan es, tanpa jejak puncak gunung sama sekali. Namun, dia tidak berkecil hati dan menyalakan 2 api neraka sekaligus. Dia menenggelamkan kesadarannya ke dalam 2 api neraka, dan semacam kesadaran muncul secara spontan. Tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke timur laut, Lu Yun terbang jauh dalam sekejap.
Keduanya terbang selama 10 hari berturut-turut, dan ketika mereka berada di ambang kehancuran beberapa kali, mereka akhirnya melihat sebuah bangunan patung es di depan mereka. Lu Yun menghitung secara kasar dan menemukan bahwa tidak kurang dari 500 rumah es di sini. Yang lebih penting lagi, di balik rumah es ini juga terdapat istana yang lebih tinggi dan megah. Hal ini membuat Lu Yun langsung mengerti bahwa cerita yang diceritakan oleh bapak tua itu belum tentu bohong. Gunung Gargonglong mungkin memang ada. Bagaimanapun, tempat ini tertutup es dan salju sepanjang tahun, dan puncak yang semula tinggi terkadang dipenuhi es dan salju. Foto rumah es di depan saya mungkin merupakan cabang terbesar dari suku salju. Terus terang, mereka adalah pendukung para malaikat dan pengkhianat yang membantu para utusan memperbudak anggota suku Snow lainnya. Lu Yun tidak yakin apakah aula itu adalah kuil yang sebenarnya. Demikian pula, dia tidak yakin apakah utusan dari surga masih ada di sini. Jika dia ada di sana, dia dan Long Ying mungkin tidak bisa menghadapi mereka berdasarkan kemampuan mereka. Namun, legenda tersebut hanyalah sebuah legenda, dan meskipun itu benar, ia tetaplah sebuah legenda hingga saat ini. Lebih baik tidak mempercayai hal-hal seperti legenda. Lu Yun menemukan alasan yang sangat masuk akal untuk dirinya sendiri. Alasan ini cukup baginya untuk memasuki istana besar itu. Kemudian, dia berubah menjadi bentuk meriam naga dan pada saat yang sama mengangkat perisai pelindung batu sumber. Dia sudah sangat akrab dengan berpura-pura. Ditambah dengan perisai batu sumber, tidak ada yang tahu siapa dia. Saat Long Ying melihat wujud Lu Yun yang berubah, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Apalagi saat melihat senyuman di sudut mulut Long Dapao, pipinya langsung memerah. Long Ying, kamu juga harus menjadi wujud aslimu. Kita akan pergi ke kuil untuk berjalan-jalan. Long Ying tidak membantah, dan sebelum Lu Yun melihatnya memerah, dia langsung berubah menjadi naga raksasa. Saya tersinggung. Lu Yun melompat dan mendarat tepat di atas kepala naga itu. Long Ying menjentikkan ekornya dan langsung menuju kuil. Saat jarak semakin dekat, Lu Yun merasakan suatu perasaan di dalam hatinya. Dia menemukan bahwa dua api hantu di tubuhnya tampak gelisah, dan menariknya, membiarkannya masuk lebih dalam ke dalam kuil. Ada senyuman di bibir Lu Yun, kemenangan sudah di depan mata. Namun, tiga sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya sangat mengejutkannya. Long Ying berhenti dan melayang di udara. Bukankah kalian orang suku salju terkutuk? Kamu masih bisa terbang, Lu Yun berkata dengan heran. Tiga sosok, tiga lelaki tua. Orang tua di kepala itu kurus, tetapi matanya cerah. Orang luar, saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Ini bukan tempat yang seharusnya. Suara lelaki tua itu sedingin lingkungan di sini. Oh, aku juga tidak mau datang. Lu Yun mencabut telinganya dan berkata, tapi tidak mungkin untuk tidak datang. Sumber api neraka ada di kuil di belakangmu. Dia langsung menyatakan niatnya. Api Netherworld, itu adalah benda suci yang diberikan Tuhan kepada kita, orang-orang suku salju. Bagaimana kamu bisa menerima begitu saja seperti yang kamu katakan? Tidak, aku tidak ingin menghilangkan api neraka. Hanya saja api neraka di tangan Pluto telah padam, dan aku hanya ingin menyalakannya kembali. Pluto, jangan menyebut pengkhianat itu lagi, klan salju kita tidak memiliki anggota klan seperti itu. Oh, Lu Yun kaget. Dia tidak menyangka kalau Pluto saat ini sebenarnya adalah anggota suku salju. Oh, uang orang itu digunakan untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Lu Yun mendecakkan bibirnya dan berkata, sepertinya aku ingin masuk ke kuil ini. Nak, jangan cuek, tidak mudah untuk masuk ke kuil. Kata seseorang di belakang lelaki tua itu. Siapa kamu? Apakah kamu berani memberitahuku namamu? Teriak orang lain di belakang lelaki tua itu. Hahaha. Lu Yun menengadah ke langit dan tertawa. Dengarkan baik-baik, saya tidak akan mengubah nama saya dalam bisnis, dan saya tidak akan mengubah nama keluarga saya di kantor. Namaku Meriam Naga Besar, Ah, bersin.